Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, nama saya Nurlela Rizmawati dengan NIM 191010505135. Saya Putri Nadia dengan NIM 191010502048. Nama saya Putri Jasmine, NIM 191010501731. Nama saya Radityo Akram Gelai Perdana, NIM 191010505937. Di sini kami akan menjelaskan tentang anggaran penilaian investasi. Metode evaluasi kelayakan rencana investasi. Metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif investasi barang modal untuk dapat dipilih dikenal dengan dua macam metode, yaitu yang pertama metode konvensional dan yang kedua yaitu metode discount of flow. Dalam metode konvensional juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama dengan metode payback period atau disebut dengan PB, dan yang kedua yaitu average rate of return atau ARR. Sedangkan dalam metode discount cash flow dibagi lagi menjadi dua, yaitu net present value atau NPV dan internal rate of return atau IRR. Aspek investasi. Terlebih bagi bisnis atau proyek baru takkan dimungkinkan mendapatkan modal melalui penjualan 100%. Menimbang tidak ada keyakinan investor. Sumber dana. Untuk memenuhi kebutuhan modal dalam pembiayaan investasi terdiri dari pertama itu modal pinjaman atau modal asing. Ini tuh merupakan modal yang diperoleh oleh pihak-pihak luar perusahaan, biasanya diperoleh secara pinjaman. Akibat modal-modal pinjaman ini, maka perusahaan akan dikenakan biaya-biaya seperti A. Biaya administrasi, B. Biaya provisi, C. Komisi, dan D. Bunga. Asal modal ini dapat diperoleh dari perusahaan melalui perbankan, institusi leasing, dan pinjaman dari perusahaan non-bank. C. Investasi yang dibutuhkan. Bagian pengeluaran investasi yang dibutuhkan lazimnya dicocokkan dengan spesifikasi bisnis yang digeluti. Pada dasarnya, investasi yang dibutuhkan korporasi terdiri dari yang pertama, pengeluaran sebelum investasi. Ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu membuat studi kelayakan dan mengurus perizinan. Kedua, yaitu biaya aktiva tetap. Pembelian aktiva tetap terwujud ini seperti pertanahan, peralatan, gedung, mesin, perabotan, dan lain-lain. Pembelian aktiva tetap tak berwujud itu seperti goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Yang ketiga yaitu beban operasional, contohnya itu seperti balas jasa pekerja, beban kelistrikan, beban komunikasi dan konsumsi, beban perawatan, pajak, pertanggungan, beban penjualan, dan beban-beban lainnya. Itu kriteria penilaian investasi. Di sini kami sudah mencantumkan contohnya, bisa dilihat. Sebelum menggunakan metode-metode penilaian investasi, harus kita rangkum informasi yang kita kumpulkan berdasarkan kasus contoh di samping ini. Investasinya 5 miliar, modal kerjanya 1 miliar, umur ekonomisnya 5 tahun, nilai sisanya 0, penyusutannya garis lurus, cost of kapitalnya 20%, dan EAT selama 5 tahun adalah tahun EAT 2004-nya 950 juta, 2005 1 miliar 100 juta, 2006 1 miliar 250 juta, 2007 1 miliar 400 juta, dan 2008 itu 1 miliar 650 juta. Jadi totalnya itu keseluruhannya adalah 6 miliar 350 juta. A. Tabel cash flow. Untuk menghitung cash flow atau arus kas, ada dua langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu, terlebih dahulu kita harus mencari penyusutan dengan rumus penyusutan sama dengan investasi dikurangi modal kerja dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Dengan tadi contohnya, berarti investasinya 5 miliar dikurangi modal kerjanya 1 miliar dikurangi 0 dan dibagi umur ekonomisnya yaitu 5. Hasilnya yaitu 800 juta. Yang kedua, kemudian kita menghitung aliran kas bersihnya atau proceed.
Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, aliran kas bersih atau proceed dapat kita hitung dengan rumus proceed sama dengan EAT ditambah penyusutan. Dan yang ketiga, kemudian kita perhatikan bahwa investasi SPBU memperhitungkan terlebih dahulu cost of capital yang diinginkan oleh perusahaannya, yaitu 20%. Sehingga kita perlu mencari discount factor atau DF dengan rumusnya, yaitu discount factor sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 tambah R pangkat N, di mana R itu cost of capital dan N itu tahun ke. Maka, dari cash flow dapat kita buat seperti tabel berikut. Dari tabel tersebut terdapat tahun 2004 sampai 2008. Selanjutnya, terdapat IT atau laba setelah pajak selama 5 tahun. Selanjutnya, penyusutan dengan rumus investasi dikurang modal kerja, dikurang nilai residu, kemudian dibagi umur ekonomis. Selanjutnya ada proses yang dihasilkan dari IT ditambah dengan penyusutan. Kemudian diskon faktor yang dirumuskan dengan 1 per 1 plus R pangkat N setiap tahunnya. Lalu, PV arus kas dihasilkan dari proses dikali dengan diskon faktor. Payback periode. Perhitungan payback periode pada lazimnya dipakai menilai investasi yang diusulkan. Payback periode adalah durasi yang diperlukan korporasi untuk membayar investasi di awal yang diperoleh dari arus kas masuk. Contohnya seperti korporasi MNO menginginkan investasi bisnis A dan B. Kedua bisnis itu adalah bisnis berdiri sendiri dan saling eksklusif. Pengeluaran investasi diawali periode ke-1. Informasi arus dana neto setiap bisnis terlihat seperti tabel berikut. Dari tabel tersebut terdapat tahun 0, 1, sampai 5, proyek A dan proyek B. Cara penyelesaiannya yaitu dari bisnis A sama dengan min 100.000 dikurang dalam kurung 50.000 ditambah 50.000 ditambah 10.000 sama dengan 2 tahun 4 bulan. Sedangkan yang bisnis B yaitu min 100.000 dikurang dalam kurung 10.000 ditambah 30.000 ditambah 40.000 ditambah 20.000 dengan hasil 3 tahun 5 bulan. Jadi hasil penghitungannya yaitu bisnis A sebab mempunyai waktu pengembalian yang lebih singkat. Net present value menyajikan perhitungan nilai waktu uang dan model capital budgeting yang sering dipakai. NPV menghitung jumlah nilai sekarang seluruh aliran dana masuk atau cash inflow yang dicapai bisnis atau berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku, dikurangkan nilai investasi atau initial cash outflow. Teorinya adalah investasi yang direncanakan dapat memberikan keuntungan bila mana NPV plus. Jika NPV 0, maka investasi itu tidak untung, tidak juga rugi. Bila mana NPV minus, mengartikan bahwa investasi itu belum pantas buat dijalankan. Rumus NPV sendiri yakni NPV sama dengan sigma CFT per 1 plus K pangkat T min IO T sama dengan 1, dimana CFT sama dengan net cash flow atau periode pada tahun ke T, K sama dengan tingkat diskonto, T sama dengan lama waktu atau periode berlangsungnya investasi, IO sama dengan initial outlay atau nilai investasi awal. Pemilihan diterimanya sebuah investasi mempergunakan model ini yakni bila mana NPV didapatkan plus dan diabaikan bila NPV minus. Contoh kasus yakni korporasi MNO bermaksud berinvestasi di proyek A dan proyek B. Keduanya adalah proyek mandiri dan saling inklusif. Investasi direncanakan di awal tahun. Tingkat diskon 10%. Informasi kas neto tiap proyek pada tahun 0. Proyek A sebesar min 100.000 dan proyek B min 100.000. Sedangkan tahun pertama proyek A sebesar 50.000 dan proyek B sebesar 10.000. Di tahun kedua proyek A 40.000 dan proyek B sebesar 30.000. Nah, di tahun ketiga proyek A sebesar 30.000 dan proyek B sebesar 40.000. Di tahun keempat proyek A sebesar 20.000 dan proyek B sebesar 50.000. Di tahun ke-5 proyek A sebesar 10.000 dan proyek B sebesar 20.000. Cara penyelesaiannya, proyek A tahun pertama sama dengan 50.000 per 1 plus 0,1 pangkat 1 sama dengan 45.455. Di tahun kedua proyek A
40.000 per 1 plus 0,1 pangkat 2 sama dengan 33.058. Di tahun ketiga proyek A 30.000 per 1 plus 0,1 pangkat 3 sama dengan 22.539. Di tahun keempat proyek A 20.000 per 1 plus 0,1 pangkat 4 sama dengan 13.660. Di tahun kelima sebesar 10.000 per 1 plus 0,1 pangkat 5 sama dengan 6.209. Jadi total NPV proyek A 45.455 ditambah 33.058 ditambah 22.539 ditambah 13.660 ditambah 6.209 dikurangi 100.000, dan hasilnya NPV proyek A sebesar 20.921. Di proyek B tahun pertama 10.000 dibagi 1 plus 0 pangkat 1 sama dengan 9.091. Di tahun kedua 30.000 per 1 plus 0,1 pangkat 2 sama dengan 24.793. Di tahun ketiga 40.000 per 1 plus 0,1 pangkat 3 sama dengan 30.053. Di tahun keempat 50.000 per 1 plus 0,1 pangkat 4 sama dengan 34.151. Di tahun kelima 20.000 per 1 plus 0,1 pangkat 5 sama dengan 12.419. Jadi total NPV proyek B 900.091 ditambah 24.793 ditambah 30.053 ditambah 34.151 ditambah 12.419 dan dikurangi 100.000. Jadi total NPV proyek B 10.507. Yang dimana hasilnya proyek A mempunyai angka lebih besar dikomparasikan proyek B, meskipun dua-duanya menghasilkan NPV lebih dari 0. IRR adalah tingkat diskon di mana nilai sekarang dari aliran dana masuk cash inflow menyamakan jumlah investasi di awal sebuah bisnis. Artinya, IRR adalah tingkat diskon saat NPV dari bisnis tersebut 0 rupiah. IRR pun menjelaskan prosentase profit yang aktual didapatkan melalui investasi atau proyek yang diharapkan. Di sini ada tabel dari tahun ke-0 dan sampai tahun ke-5. Nah, di sini proyek A dan proyek B. Di tahun ke-0 itu, di proyek A-nya itu minus 100.000, di proyek B-nya itu minus 100.000. Di tahun pertama, proyek A-nya 50.000, proyek B-nya 10.000. Terus di tahun kedua itu proyek A-nya itu 40.000, proyek B-nya 30.000. Di tahun ketiga, proyek A-nya 30.000, proyek B-nya 40.000. Di tahun keempat, proyek A-nya 20.000, proyek B-nya 50.000. Di tahun kelima, proyek A-nya 10.000, proyek B-nya 20.000. Nah, cara penyelesaiannya itu di sini bisnis A memakai tingkat diskon 20% dan 21%. Di tingkat diskon 20%, PV cash flow A-nya itu sama dengan 50.000 dari proyek A per 1,2 dibagi 2 itu jadi 20 pangkat 1 ditambah 40.000 dari proyek A per 1,44 ditambah 30.000 di tahun ketiga per 1,728 ditambah 20.000 bagi 2,0736 ditambah 10.000 dibagi 2,4883. Nah, hasilnya itu 100.470. Nah, di tingkat diskon 21% itu cash flow A, PV cash flow A nya itu sama dengan 50.000 per 1,21 itu 21% pangkat 1 ditambah 40.000 per 1,4641 ditambah 30.000 per 1,7716 ditambah 20.000 per 2,1436 ditambah 10.000 per 2,5937 sama dengan hasilnya itu 98.765. 10.000 per 1,2, jadi 1,2 nya itu dipindahin. Terus kenapa bisa PV proyek A nya 41,667 itu dari 50.000 dibagi 1,2 hasilnya 41,667. Nah, di PVF 21% itu 1,21 nya itu sama dipindahin dari yang 50.000 per 1,21 jadi dipindahin yang hasil dari 41,322 nya itu dibagi 50.000 dibagi 1,21. Di tahun keduanya juga sama, 1,44 nya itu pindah dari 40.000 per 1,44
27,778-nya itu hasil dari 40.000 dibagi 1,44, hasilnya 27,778. Di PVF 21%-nya itu 1,4641 itu dipindahin sama yang di 21%-nya itu hasil 27,321-nya itu hasil dari 40.000 dibagi 1,4641. Di tahun ketiga itu PVF 20% itu 1,728 dipindahin yang 30.000 per 1,728. 20.000 dibagi 2,0736 hasilnya 945. Nah, di PVF 21%-nya itu kan 2,1436. Hasilnya itu 9,330. Di PV Proyek A 21%-nya itu jadi 20.000 dibagi 2,1436. Di tahun kelima itu PVF 20%-nya itu 2,4883, hasilnya itu 4,019 dari 10.000 dibagi 2,4883. Nah, di PVF 21%-nya itu 2,5937. Nah, hasil PV Proyek A-nya itu 3,855, hasil dari 10.000 dibagi 2,5937. Nah, terus hasilnya total hasilnya itu PV-nya itu bisa 140 itu hasil dari ditambah PV Proyek A-nya yang 20% itu jumlah hasilnya 100.470. Nah, 98.762 ini hasil dari PV Proyek A 21% dijumlah totalnya 98.762.